Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista Herdayanti Ningsih. NIM saya 20383032037. Saya dari kelas D Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah yang diampu oleh Bapak Fahrul Rozi MEI. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Sebelumnya, apa definisi dari laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu laporan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan ataupun jumlah kekayaan perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk laporan yang menggambarkan kondisi keuangan, perkembangan perusahaan, dan hasil usaha suatu perusahaan. Di mana laporan keuangan pada umumnya di sini meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan tujuan dari adanya laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, apa perbedaan mendasar antara laporan keuangan konvensional dan syariah? Di dalam perkembangan perbankan, standar akuntansi keuangan perbankan ini sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, untuk standarisasi perbankan konvensional sendiri telah diatur di dalam Standar Keuangan Akuntansi nomor 31 tentang akuntansi perbankan. Sedangkan untuk perbankan syariah sudah diatur di dalam akuntansi keuangan nomor 59 mengenai akuntansi perbankan syariah. Nah, secara umum, perbankan konvensional dan syariah ini memiliki perbedaan prinsip yang mendasar, yaitu pada perbankan konvensional lebih menekankan kepada bunga, sedangkan syariah lebih kepada pembagian hasil. Perbedaan dari keduanya juga dapat dilihat dari jenis laporan keuangan, yaitu pada bank konvensional meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan pada perbankan syariah meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terkait, serta laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Jenis laporan yang pertama yaitu laporan neraca. Laporan neraca pada setiap item yang terdapat pada laporan neraca di perbankan syariah itu meliputi aktiva, liabilitas, investasi tidak terikat, serta ekuitas. Penyajian aset pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan atas aset yang dibiayai oleh bank sendiri dan aset yang dibiayai oleh bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, laporan ini dilakukan secara terpisah. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi keuangan untuk mengetahui apakah lembaga keuangan itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Hal ini diketahui dari informasi penggunaan pendapatan dan beban selama satu periode tertentu. Berikut contoh laporan laba rugi pada bank syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas memiliki fungsi di dalam menginformasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas setara kas, serta melakukan penilaian terhadap kebutuhan perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan dana kas. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini memiliki ikhtisar dari perubahan pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Perubahan ekuitas pada bank syariah ini menggambarkan peningkatan ataupun penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Komponen yang ada pada laporan keuangan perubahan ekuitas ini antara lain adalah informasi tentang laba rugi bersih selama periode tertentu, terus informasi tentang jumlah pendapatan dan laba, serta keuntungan dan kerugian diakui secara langsung dalam ekuitas. Lalu ada laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan atau dana kebajikan.
Qardul Hasan secara terminologi menurut Dewan Syariah Nasional memiliki arti sebagai suatu pinjaman dana tanpa adanya tambahan yang diberikan di saat pengembalian oleh peminjam untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu dan akan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode setelah disepakati tanpa memberikan kelebihan. Dana kebajikan ini merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah. Berikut contoh laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Terdiri dari infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, pengembalian dana kebajikan, produktif, denda, dan pendapatan non-halal yang berada pada sisi debit. Yang terakhir, di dalam jenis laporan keuangan yaitu laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat. Zakat di sini merupakan sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau disebut muzaki. Zakat yang dibayarkan oleh muzaki jika sudah terpenuhi nisab serta haul dari harta yang akan dizakatkan bagi wajib zakat. Berikut contohnya. Yang pertama dari sumber dana zakat itu ada dari dalam bank syariah dan dari pihak luar bank syariah, kemudian ditulis pada sesi debit dan dijumlah, kemudian tulis pada sesi kredit. Yang kedua adalah penggunaan dana zakat, yaitu fakir miskin, amil mu'allaf, warim, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil yang dituliskan pada sisi debit dan dijumlah, kemudian ditulis pada sesi kredit. Kemudian ada kenaikan penurunan dana zakat, saldo awal dan saldo akhir dana zakat yang ditulis pada sesi kredit. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur laporan keuangan syariah. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana sirkah temporer, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan agar diperoleh entitas syariah. Sedangkan kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, dana sirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir, ekuitas, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana sirkah temporer. Sekian penjelasan saya perihal laporan keuangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.